netizen, kembali lagi bersama saya Aji Gautama Putra dan ini adalah mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer atau COA. Di pertemuan 1 dan video terakhir kita akan membahas organisasi dan arsitektur komputer dan keterkaitannya dengan diagram yang sudah kita bahas. Nah, ini di pertemuan terakhir diagramnya seperti ini CPU, terus ini kalau kita lihat di legendnya, ini adalah cache memory, ini adalah memori utama, ini adalah bus, dan ini I/O, dan yang terakhir ini adalah memori eksternal. Nah, kalau misalnya sedikit hikmah lagi, tadi ini adalah I/O itu di sini adalah penghubung antara eksternal dan internal, jadi apapun yang ada di sini itu adalah eksternal dan apapun yang ada di sini itu adalah internal. Nah, kemudian berarti bus ini, kalau tadi I/O itu menghubungkan bagian eksternal, kalau misalnya bus ini menghubungkan bagian internal. Jadi yang bisa dikatakan sebagai internal itu adalah I/O modul, kemudian CPU, kemudian bus. Jadi memori utama. Jadi bus itu penghubung CPU, memori utama, dan I/O. Itu sekali lagi, kenapa memori utama perlu komunikasi dengan CPU? Karena CPU itu pemroses datanya, memori adalah penyimpan datanya. Yang ketiga adalah I/O. Kenapa berinteraksi dengan CPU dan ini? Karena kalau misalnya CPU dan data saja yang bekerja, berarti manusia atau user tidak berinteraksi dengan sistem komputer. Jadi gimana manusia bisa berinteraksi dengan sistem komputer, yaitu lewat I/O ini. Jadi I/O adalah penghubung. Nah, selain penghubung antara manusia, I/O juga penghubung device dengan device lain. Jadi kalau misalnya ada komputer komunikasi dengan komputer, yaitu lewat I/O juga. Atau hard disk ini kan juga dikategorikan, atau memori eksternal ini kan dikategorikan sebagai device. Jadi kalau ada device luar yang komunikasi juga lewat I/O. Jadi itu manfaatnya sangat luas. Nah, terakhir kita mau membahas. Nah, jadi ini mata kuliahnya adalah mata kuliah ini adalah organisasi dan arsitektur komputer. Apa yang dimaksud dengan organisasi dan apa yang dimaksud dengan arsitektur? Nah, jadi kalau kita bahas organisasi, keseluruhan gambar ini adalah organisasi komputer. Jadi, organisasi ini adalah organisasi. Nah, jadi kalau misalnya bisa diingat RPS yang sudah dibahas pada pertemuan 0. Nah, kalau misalnya pertemuan 1 sampai 7 itu adalah membahas tentang organisasi. Jadi 1 sampai 7 itu apa aja? Satu kan pertemuan ini membahas sistem komputer. Nanti pertemuan kedua itu membahas I/O dan bus. Berarti pertemuan 2 ini membahas tentang I/O dan bus. Berarti ini pertemuan 2 ini membahas I/O dan membahas bus. Terus habis itu pertemuan 3 itu membahas memori utama. Nah, memorian itu dari 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 4 itu membahas tentang memori eksternal. Salah. 4 itu masih membahas memori utama. Ini 3 dan 4. Nah, 5 itu baru membahas memori eksternal. Nanti 6 dan 7 membahas tentang KC. Nah, itu 7 pertemuan pertama. Itu adalah organisasi. Nah, arsitektur itu berarti membahas apa? Arsitektur itu membahas dalamannya CPU. Jadi cara kerja CPU itu adalah arsitektur. Ini adalah arsitektur.
karena 7 pertemuan membahas tentang organisasi, maka 7 pertemuan juga digunakan untuk membahas arsitektur. Itu bagi satu bagian kecil yaitu bernama CPU. Ini pertemuan 8 hingga 14. Itu adalah mata kuliah kita. Jadi itu adalah akhir dari video ke-7 sekaligus akhir dari pertemuan pertama. Video ke-7 sekaligus pertemuan pertama. Jadi kalau misalnya dirangkum berarti kita berhasil menjelaskan di sini apa itu bagian-bagian utama dari sebuah komputer dan apa hubungannya dengan organisasi dan arsitektur komputer dan apa saja yang akan diajarkan dalam mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas